Jadi dengan ini saya mau mengatakan sebenarnya kita perlu mengat Nah, kata iblis itu setan lah. setan. Maksud kita orang jadi. Setan adalah malaikat yang menjatuh. Tetapi kita mau kenal kalau ada hantu, ada Tuhan, betul? Jadi mengenal Tuhan ataupun kita mau mengenal Tuhan Tritunggal yang difahami oleh Alkitab. Memahami siapa Tuhan dengan benar akan membantu kita mengubah cara hidup kita. Macam kalau kita tahu, Ya, oh Tuhan ada, memang ada Tuhan. Walaupun saya mau kerja, tapi saya tahu Tuhan akan jaga saya. Dan saya akan simpan, kan saya beri bersedia. Oh, walaupun saya tunda setengah hari, tapi saya buat sesuatu yang mengenal Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada saya. Memberi kepandaian dan juga memberi hikmat kepada saya. Ketika kita menangkapi Tuhan dengan iman, pemahaman yang benar tentang perintahnya dan hal-hal yang senangkannya. Dan Pak memotivasikan kita untuk hidup dengan benar. Jadi sekarang saya mau bincang dengan kamu orang. Terusnya, mengenal Tuhan, kita tahu ada dua jenis. Satu ialah umum, satu ialah khusus. Wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu adalah Tuhan memperkenalkan diri. Macam kamu tahu saya apa? Tangan saya, kamu tidak tahu. Sampai saya ambil. Oh, ini adalah kunci. Kalau saya tidak memperkenalkan, kamu tidak tahu. Jadi, wahyu adalah cara Tuhan memperkenalkan diri. Kedua, kita perlu memahami Tuhan Tritunggal. Sifat-sifat alamiah dan moral serta nama-nama Tuhan. Dan yang ketiga, mengenal Tuhan sebagai Bapa. Implikasi dari hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Yang keempat, bagaimana pemahaman tentang Tuhan mempengaruhi kehidupan sehari-harian kita. Dalam hari ini, dalam berjuang keluarga hari ini, kita akan menjelajahi pemahaman Alkitabiah tentang siapa Tuhan. Bagaimana menyatarkan dirinya kepada kita dan apa artinya mengenal dia sebagai Papa kita. Oke, pentingnya mengenal tentang Tuhan yang benar. Mengapa? Sebab kalau kamu tahu Tuhan, kamu tidak akan sia-sia. Kamu tidak pergi gereja. Sebab kamu tahu adanya Tuhan, saya pasti pergi. Kita pun jangan takut. Oh, takutlah kerja tidak habis. Oh, kamu tidak sama lah. Kalau kamu betul-betul percaya Tuhan, motivasikan kita hidup dengan benar dan juga mengelakkan penyembahan pahala. Penyembahan berpahala pada artinya adalah memiliki fikiran atau berlaku kita yang tidak sesuai atau salah tentang Tuhan. Ada orang, dia walaupun tidak pahala, tidak ada patung, tapi hatinya paling penting adalah wang, 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 wang. Wang simpan dalam tempat pertama, tapi yang orang wah, betul. Jadi kalau kamu tahu ada Tuhan, ubahlah cara hidup kamu. Ah, bukan saya paksa kamu tapi saya jadi contoh sajalah. Dalam Roma ya, bab 1 ayat 20. Sejak penciptaan dunia, kekuatan abadi dan keilahian Tuhan dapat diketahui dengan begitu jelas. Meskipun tidak terlihat oleh mata, tetapi dalam dipahami melalui apa yang telah diciptakan, dan manusia tidak memiliki apa-apa alasan. Tadi saya kata orang yang berdosa tidak dapat mengenal Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Sebab kita ada dosa sudah mempisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia dapat mengenal Tuhan kerana mengapa kita boleh kenal Tuhan? Sebab Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya. Misal kata kalau anak-anak yang sangat-sangat kecil, macam bayi ini macam ada dua umur. Dia mau cari papa dan mama, susahlah. Tetapi kalau kita mau cari dia lebih senang. Mungkin kita bawa dia keluar, banyak orang, terpisahlah kamu dan anak kamu. Jadi kamu perlu mencari dia sendiri, bukan biar dia cari kamu.
Tuhan amat maha besar, maha kuasa, mau tahu, mau hadir. Kalau kita mau cari Tuhan suka, tapi Tuhan sendiri memperkenalkan, mencarikan kita itu adalah mungkin. Betul? Oke. Jadi kita perlulah Tuhan cari kita. Tuhan memerlukan cara untuk mencarikan kita. Kita panggil itu adalah wahyu atau cara Tuhan memperkenalkan. Satu ialah umum, yaitu melalui ciptaan, melalui kesedaran akan ada Tuhan dan sejarah. Dalam sejarah kita mendapati orang yang buat baik ada hasil yang baik. Orang yang buat jahat dia ada hasilnya yang jahat. Yang kedua ialah wahyu khusus. Wahyu khusus adalah bukan semua orang ada. Wahyu khusus bukan semua ada orang tahu punya. Yaitu Yesus Kudus dan Alkitab. Ada orang kamu pernah beritahu dia, datang gereja lah. Berkenal dia Yesus Kudus, dia tidak semestinya mau. Tapi setiap orang tahu ada ciptaan, tahu adanya Tuhan, walaupun dia punya percaya pada Tuhan adalah pahala. Dan ada orang dia pun percayai Tuhan sebab sejarah ajar. Kalau yang jahat, dia punya hasil, dia punya kehidupan pada akhirnya akan mendapati tenda, menghadapi hukuman daripada Tuhan. Jadi kawan-kawan sangat pentinglah kita belajar firman Tuhan dan belajar Yesus Kristus. Hasilnya Yesus Kristus adalah khusus, adalah sebagai wahyu yang tertinggi. Macam Ibrani bab 1 ayat sampai 2 menyatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya Allah. Jadi kawan-kawan melalui tahunnya Yesus, kita tahu dia adanya satu-satunya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Tritunggal. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berlainan tetapi adalah satu Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita melihat sifat Tuhan yang sebenarnya. Penuh dengan kasih, penuh dengan adil. Tuhan adalah pernyataan, Yesus adalah pernyataan Tuhan yang paling lengkap dan manusia kepada tentang Allah. Wahyu khusus lain daripada Yesus ada Alkitab. Alkitab yang kita ada ini ada 66 kitab. Melalui 35 sampai 40 penulis manusia. Tetapi sebenarnya adalah Tuhan sendiri menyuhankan firman. Seperti dalam Alkitab menyatakan jangan takut. 14. Aku adalah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Akulah ayah yang maha kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Dia juga menyatakan kepada penulis Alkitab yang pertama yang dipanggil Musa. Dia menyatakan kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebarkan oleh pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Keluaran bab 7, 3 ayat 7. Pernyataan kepada Yeremia, sebelah aku membentuk engkau dalam dahi ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadikan nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Alkitab mencatat pernyataan diri Tuhan saat dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh Alkitab. Melalui catatan ini kita belajar tentang sifat dan tujuan Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 ke 46, kita melihat konfrontasi di antara Elia yaitu Nabi Tuhan dan Nabi-Nabi palsu. Tuhan yang palsu yang lupa AA. Elia berdoa, jawab aku, ya Tuhanlah jawab aku, supaya bangsa ini tahu bahawa engkau Allah, ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka daubat kembali.
Sebenarnya peristiwa ini adalah untuk menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang benar dan sejati dalam hidup. Yang menjawab doa dan membuktikan keberadaannya. Kamu tahukah, dahulu kala dia itu nabi-nabi yang palsu, dia mententang nabi yang Tuhan. Dari dalam 1 Korintus bab 10 ayat 6 terus menjelaskan tujuan percataan peristiwa sejarah. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita. Sebab kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka inginkan. Kawan-kawan, kita mau memperkenalkan perkara yang kedua selepas kita tahu adanya Tuhan. Adanya satu-satunya Tuhan. Tetapi itu yang siapanya Tuhan sebenar kita melalui Yesus. Kan kita tahu Tuhan sebenar ada Tuhan Tritunggal. Kita sebenarnya melalui kita tahu Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan Tuhan Tritunggal adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan sekarang kita belajar perkara yang kedua. Hakikat Tuhan, yaitu Tuhan Tritunggal. Konsep Tuhan Tritunggal tidak dapat sepenuhnya kita fahami kerana ini adalah satu pengetahuan yang bukan senang faham. Sebagai manusia, kita memiliki kesandaraan dalam keberadaan dan pengalaman untuk memahaminya. Tuhan Tritunggal bukanlah ajaran yang dipelajari secara akademik, melainkan liastasi kehidupan yang dialami melalui hubungan. Kalau kamu tahu ada Tuhan, kamu ada pengalaman. Satu-satunya Tuhan di dunia, Alkitab kata. Tuhan ini secara kekal dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi memiliki keilahian yang sempurna dan setara. Dan ketiga pribadi tunggal berhubungan dengan dunia dalam peranan yang unik. Satu Tuhan, tiga pribadi, dan setiap pribadi adalah unik. Satu Tuhan, tiga pribadi. Setiap pribadi adalah unik. Semua pribadi Tuhan ini ada keilahian dan juga sifat yang setara. Tetapi mereka unik. Tuhan Bapa Allah bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Tuhan Roh Kudus. Mereka berlainan dan keunikan. Tetapi bersekutu. Ya, jadi inilah kita belajar. Jika Roh Kudus bukan Tuhan, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi siapakah Tuhan? Tuhan ini maha adil, mana tempat dia ada. Maha tahu, semua tahu berkata dia tahu. Maha kuasa, dia memiliki apa-apa yang tidak ada batasan. Tapi dia tidak berubah. Dia tidak akan membuat sesuatu yang memutus ataupun membatalkan apa kejadian yang Tuhan buat. Sifat moral Tuhan adalah kasih, kudus, adil. Nama Tuhan adalah Tuhan adalah sepenuhnya Maha Kuasa El Shaddai. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan Yahweh Ile. Dan Tuhan adalah Tuhan yang memberi kedamaian, Shalom. Dan juga Tuhan adalah petebus ataupun Tuhan semesta. Kita kata Yahweh adalah Sabaoth. Jadi kawan-kawan ini adalah secara umum lah, secara uh, ringkas tentang siapanya Tuhan Tritunggal. Seterusnya saya memperkenalkan Tuhan adalah sebagai Bapa. Kerana itulah berdoa demikian Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Jadi kita perlu tahu Tuhan sebagai Bapa, ke Tuhan Yesus Kudus mengajar kita sedemikian. Dalam doa kita mengajar kita doa dengan Bapa di surga. Kita kata Tuhan, Tuhan apa Bapa adalah istilah Arab yang di mana satu jenis bahasa Semit yang umum digunakan di Palestina pada zaman Yesus. Yang melupakan panggilan akrab yang digunakan anak dan orang dewasa untuk ayah. Mereka adalah lingkaran keluarga. Meskipun akrab ini tetapi dia melupakan satu sebutan yang formal. Kalau Tuhan adalah Papa, siapa kamu? Siapa kamu? Tuhan. Kamu bukan Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu manusia. Oke. Apabila kata kita anak Tuhan, tidak seperti Yesus adalah Tuhan. Kita hanya sebetulnya manusia, tetapi kami diberi anugerah sebagai anak Tuhan, tapi kita tetap manusialah. Kita menerima warisan, Tuhan akan membawa kami pergi ke surga,
Yesus Kudus masuk dalam hati kami, Roh Kudus diurniakan, dan kita akan mewarisi kerajaan Tuhan. Pada hari ini kita ada Roh Kudus. Pada hari esok kita akan dimasuki ke dalam surga yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita kata kita menjadi anak Tuhan, menerima warisan dan menerima kerajaan. Jadi sebenarnya Kristian, kita orang yang percaya Yesus itu sangatlah kaya lah dari segi kerohanian. Karena itulah haruslah kita sempurna seperti Papamu yang di surga. Istilah sempurna ini tidak merujuk kepada kesempurnaan moral mutlak yang hanya dimiliki Tuhan. Di sini Yesus menekankan kewajiban moral untuk memiliki sikap kasar yang sebenar yang menyenangkan Tuhan karena ia adalah sikap Tuhan. Tuhan mengongsi sebahagian sifat kepada kita kalau kita dapat macam kasih, macam sayang, macam adil, macam sedia. Ini akan mempengaruhi cara kita berfikir dan bersikap terhadap orang lain. Kawan-kawan singkatnya seperti ibu, seperti anak. Kita dipanggil untuk cermin karakter papar kita dan kehidupan kita sehari-harian. Kawan-kawan, kita mendapat pengetahuan tentang Tuhan dalam kehidupan yang ketidakstabilan ekonomi. Kita boleh doa kepada Tuhan sedia kita menghadapi ketidakstabilan pekerjaan selama dari ekonomi mengenal Tuhan sebagai Yahweh Ire, Tuhan yang menyediakan dan Bapa yang betuli memberikan kita keyakinan bahwa Dia akan memenuhi kesusahan, kebutuhan kita. Pengkhianatan pasangan. Misalnya kita menghadapi kesetiaan pasangan, mengenal Tuhan sebagai Yahweh Salun, Tuhan damai sejahtera, dan sebagai Bapa yang menghibur dapat memberikan kekuatan emosional dan bimbingan untuk menghadapi situasi yang mensakitkan. Ketika menerima diagnosis cancer, kenal Tuhan sebagai El Shaddai yang Maha Kuasa dan sebagai Bapa yang penuh dengan kasih, memberi kita harapan dan kekuatan. Dan kawan-kawan, kamu tahu ada Tuhan akan mengubah kehidupan kamu. Betul? Betul. 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 Mau percaya Tuhan nggak? Ya, ya. Kalau orang tidak mau percayai ada Tuhan, ada susah sikit nggak? Betul, tidak tahu. Lebih senang percaya Tuhan tetapi lebih sulit menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saya ke Tuhan lah. Percaya lebih senang, oh? Kalau kamu kata Ya. tidak ada Tuhan, sangatlah susah, betul? Betul. Ya, memiliki konsep yang kabur tentang Tuhan tidaklah cukup. Alkitab menyatakan siapa Tuhan itu sebenar. Betul? Jadi sejak dunia dicipta, tahulah adanya satu Tuhan. Jadi pengalaman kita dengan ayat biologis dapat sangat mempengaruhi pandangan kita tentang Tuhan sebagai Bapa. Kalau kamu ada pengalaman yang manis, Papa sangat sayang saya tahu Tuhan itu baik. Tapi kalau kamu punya Papa duniawi yang bawa kamu dalam pengalaman yang pahit, mungkin susahlah. Oh, Jeffrey Papa baik, mungkin boleh senang kita tahu Tuhan ada Tuhan yang baik. Oh, jadi untuk mengatasi pandangan yang orang yang tidak ada hubungan yang baik dengan Papa di dunia, kita perlu belajarlah kebenaran Alkitab tentang karakter Tuhan adalah baik, Maha Kuasa, Maha Kasih. Mencari komunitas iman yang sihat, mengalami kasih Tuhan melalui doa. Jadi kawan-kawan, mengenal Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa yang sempurna, Dia akan mengubah cara kita memandangkan disiplin dari tangannya. Disiplinnya selalu berasal dari kasih, bukan kemarahan. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan memulihkan, bukan hukuman. Disiplin ini selalu tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kerana Tuhan mengajar orang yang dikasihi dan Tuhan mengisah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika kita memahami bahawa disiplin datang dari Bapa yang sempurna dan penuh kasih, kita tahu menerimanya dengan kerendah hati dan belajar darinya daripada memberontak atau menjadi pahit. Jadi sebagai satu ringkasannya untuk hal ini, manusia tidak dapat mengenal Tuhan, betul? Selain daripada Tuhan, memperkenalkan diri melalui wahyu Tuhan. Melalui umum, yaitu ciptaan, hati nurani dan sejarah. Dan wahyu khusus melalui Kristus Yesus dan Alkitab. Perkara kedua, hakikat Tuhan, ada Tuhan Tritunggal.
Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kudus dan Tuhan Roh Kudus. Sifat-sifat alamiahnya meliputi maha adil, maha tahu, maha kuasa dan tidak berubah. Sifat-sifat moralnya meliputi kasih, kekuatan dan kekudusan dan keadilan. Jadi Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Bapa berarti kita adalah anak-anaknya, ahli waris bersama Kristus dan dipanggil untuk hidup dan cara untuk mencerminkan karakternya. Oke, ini saja yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga pada hari ini dalam bersama keluarga, kami diberi fahaman tentang adanya Tuhan. Bantu kami lebih kenal Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Sebab kami dalam masalah yang sukar, kami dapat bersandar kepada Tuhan yang layak disandar. Kami puji Tuhan dan kami juga menyandarkan semua ahli keluarga, termasuk Jeffrey, termasuk Rebecca, Michael, Henry, dan juga Jason. Kami juga menyandarkan nenek Alia dan juga Bapak Jeffrey kepada Tuhan. Kami tahu walaupun Mak sudah meninggalkan dunia, dia sudah bersama Tuhan, tetapi kami yang percaya Yesus itu akan teruskan iman, teruskan warisan iman Yesus untuk kami menjadi seorang yang diperkenan dari segi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Amin. Oke, kita ambil gambar saya menjemput Rifika lah.